Starbucks. Sebelum dimulai, kita bakal perkenalkan diri kita. Gue Yuri Andini. Gue Anindya Putri. Gue Intara Diana. Kita dari kelas 11 BPS 2. Oke, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang berita viral. Iya, kita kayak seru nih kalau bahas berita. Ya, seru ya, soalnya ngomongin yang lagi viral. Iya, betul apalagi banget. kita anak milenial. Iya, oke. Berarti kalian update dong soal berita-berita yang lagi viral gitu. Kalau dari gue sendiri, mungkin kalau berita yang di TV gue jarang nonton, karena gue juga sendiri jarang nonton TV. Kalau misalkan berita-berita yang dari sosmed kayak TikTok, Instagram, Twitter, itu lumayan lah. Iya, gue juga gitu sih, karena kalau di rumah tuh jarang banget nonton TV, pasti tuh kayak Twitter, TikTok, Instagram. Jadi gue tahu berita-berita viral itu biasanya dari FYP TikTok. Oh, anak TikTok banget nih ya. Iya. Kalau kalian sedikit update, berarti kalian tahu dong tentang berita viral seorang pria yang nendang sesajen di Gunung Semeru. Oh iya, tahu. Itu pernah muncul di FYP gue tentang Oke. itu, tapi gue tidak tahu lebih lanjutnya lagi gimana. Lo tahu? Kalau gue enggak sih, kayaknya belum masuk FYP gue. Belum Sama Kak. ya saya. Oh, berarti rolling ya, nggak barengan Iya. masuk. Nah, kalau ngomongin sesajen itu kan berbau hal mistis nih ya. Nah, kalian itu percaya nggak sih sama hal-hal mistis kayak gitu? Gue sendiri sih paling kalau mistis-mistis kan kadang juga disangkut pautin sama budaya ya. Iya, Jadi walaupun kita nggak percaya, jadi ya menghormati aja. saling menghargai ya. Iya, betul. Dan kalau Ya, kalau yang gue lihat dari FYP itu, jadi kan si cowok ini kan ada sesajen ya. Yang gue tahu ini sesajen tuh pasti berkaitan dengan budaya atau agama, gue kurang paham itu. Dan ya seharusnya dia tahu dong cara menghargainya gimana, walaupun dia tuh nggak percaya sama sesajen ini gitu. Kan nanti takutnya jadi menyakiti agama atau budaya yang lain gitu. iya sih, karena semenjak video itu viral, tapi yang viral itu seorang itu sendiri loh yang nendang sesajen itu sendiri, dia mau videoin terus dia nge-posting di sosial media dan jadi dia yang posting. iya, dan akhirnya rame. Jadi banyak netizen yang nggak terima, dan tapi ada juga yang cuek karena nggak semua percaya kan Iya. sama sajen. Iya betul. Maka dari itu pihak dari UIN Yogyakarta dia nggak tindak lanjutin nih karena ya nggak semua percaya kayak gini tuh, ya udah karena cukup saling menghargai aja kali ya. Iya, betul juga, ya mau diapain lagi kalau dengan cara mungkin penjara gitu kan kayak agak nggak masuk akal ya. Iya. Iya, jadi ya udah. Ya balik lagi sih, mungkin dari pribadi masing-masing, walaupun kita nggak percaya sama hal yang gituan, harusnya ya saling menghargai aja. Iya, bisa sadar ya. Kalau soalnya kan kita juga nggak mau nih budaya kita tuh dirusak sama orang Betul, lain. betul. Kan Indonesia ini beragam, Ya, Bineka Bineka Tunggal Tunggal Ika. Keren. Nah, Harusnya terus tadi dulu, yang gue takutin ini kalau ada orang Indonesia yang berperilaku kayak gini, gue takutnya negara lain tuh menganggap bahwa orang Indonesia tuh nggak bisa saling menghargai antar budaya. Iya, nggak punya toleransi Iya, gue ya. takutnya kayak gitu. jadi ya harus nguatin toleransi nih, harus benar tinggi banget. banget. Oke, nah abis ngomongin hal mistis nih tentang berita pertama, nah berita viral kedua ini juga masih mungkin menyangkut hal mistis. Wah, Wow. coba deh tebak. Horor ya? Coba deh tebak nih. Kali ini kita bakal bahas berita apa yang masih Apa menyangkut hal mistis. Kalau menurut gue yang lagi viral di TikTok atau di sosial media tuh desainer terkenal Indonesia ya sih. Kayaknya dukun gak sih, kok bisa tahu gitu? Cenayang dong. Bisa jadi. Iya. Desainer, host juga, pelawak, penyanyi juga, aktor juga. Yang katanya itu dia punya 2 boneka yang dianggap sebagai anaknya ya. Nah, Iya, iya. bener banget, kita bakal bahas Ivan Ivan Gunawan. Gak, lo keren banget gitu ya, bisa membaca pikiran gue mungkin. Mungkin. Katanya tuh Ivan Gunawan lagi rame waktu dia collab sama Boy William di channelnya Boy William. Oh, gue nonton. Ya, Coba deh. buat FYP doang. Coba lo jelasin kenapa sih dia bisa rame gitu. Mungkin karena ada scene di mana dia tuh si Boy William ini kayak nanya nih, si Ivan tuh sadar gak sih? Tambah Ivan kan sering marah kayak, ya gue sadar. Karena Boy William bingung nih, ini tuh bayi, ini tuh boneka, Boneka, ya, tapi bukan kayak- bayi. Tapi iya. dia, ini tuh it's baby. Nah, itu. Iya. Agak merinding ya. Iya, agak merinding. Kalau Karena kalau bersangkutan dengan boneka yang bisa, takutnya tuh boneka ini bisa ngobrol. Iya, Serem banget, ya. Lu tahu boneka bayi yang bisa ngobrol itu nggak sih? Itu Tahu. nggak tahu sih. Tahu. Itu gue punya, dan gue Lu tuh punya? berpikiran
apa jangan-jangan boneka itu kayak gitu loh. Jadi kayak Oh, yang pakai baterai gitu. iya, yang kalau dipencet tangan tuh bisa teringat. Tahu. Iya. Kalau menurut kalian nih, pandangan kalian, kenapa sih Ivan Gunawan itu benar-benar negesin kalau it's a baby not a doll? Ya kalau misalkan dari gue sendiri mungkin dia kesepian ya, karena di umur yang udah matang kayak gitu kan dia belum menikah. Mungkin dia emang udah pengen punya anak tapi belum bisa menikah. Iya. Jadi dia kesepian dan mungkin mentalnya terganggu. Tapi banyak juga nih asumsi-asumsi dari netizen yang katanya itu dia nyembah hantu. Kalian mikir kayak gitu nggak sih? Kalau gue enggak. Terus banyak yang bilang itu cari sensasi. Dan itu enggak banget, soalnya banget lah. dari dulu dia udah terkenal kan. Iya. Udah famous, masa cuma gara-gara dia bilang itu baik, dibilangnya itu cari sensasi. Iya, Kalau menurut pandangan gue sih kayak ya Ivan Gunawan nih bukan orang-orang yang bodoh gitu loh. Iya, benar banget. Dan ya setahu gue juga Ivan Gunawan tuh punya agama, jadi pasti walaupun dia tidak mungkin tidak terlalu mendalami agama, pasti dia tahu loh batasan-batasannya gitu. Dan ya kalau menurut gue ya, kita tuh sebagai netizen pintar, kita tidak boleh mengambil mentah-mentah omongan dari netizen yang bodoh. Jadi kita harus memilah apa yang harus kita pilah. Jadi kita jangan sampai nyakitin Ivan Gunawan. Jadi kan setiap orang kan punya mental yang beda-beda ya. Siapa tahu Ivan Gunawan nanti jadi sakit mental karena gara-gara dihujat se-Indonesia kan. Iya, karena video itu rame, dia jadinya akhirnya tuh katanya ngasih boneka itu ke orang biar dia bisa menjaga harga dirinya sendiri. Ya karena kan dia juga Udah punya karya ya. karya yang banyak banget ya, kali cuma Cuma gara-gara dua boneka. boneka ya dia masa turun Harga dirinya, iya benar banget. Jadi dia bisa menjaga harga dirinya dengan ya udah nih boneka dikasih ke yang lain gitu ya. Oke. Ya itu Ivan Gunawan tuh ya gimana sih, kalian tahu kan Ivan Gunawan tuh orang udah cerdas dari kan. dulu, Iya. dan nggak mungkin banget Ivan Gunawan cari sensasi dengan cara kayak gitu. Dia punya prestasi Banyak. dan karya dia udah terkenal di Go mana-mana. internasional Udah lah. go internasional sampai keluar dunia, keluar negeri. Kayak orang Indonesia mana yang nggak tahu Ivan Gunawan? Iya, betul. Iya sih benar banget. Jadi buat netizen Indonesia jangan menelan bulat-bulat berita yang ada. Iya, dan buat kalian nih yang suka menggiring opini tidak jelas, please jangan kayak gitu. Karena itu kita nggak memicu tahu. semua buat ikut ngehujat Iya, ya. karena kita nggak tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana. Apakah ya kalau misalkan dia mau mencari sensasi, ya udah, tapi kan ini belum terbukti. Jadi Dan kalau please, dia jangan. cuma kesepian, ya udah. Iya. Karena emang dia belum punya keluarga, maksudnya Iya. belum berkeluarga juga gitu ya. Hmm. Jadi kita juga nggak bisa nilai orang dari luar. Mungkin Iya, di TV betul. dia ceria, suka ketawa-ketawa, asik, tapi Iya, ternyata dia kita- kesepian. kita gitu tidak ya. tahu di balik layarnya dia tuh Ya kayak gimana? gimana. Dia butuh seorang untuk menemani Iya. ya. Karena nggak punya dia pasangan, dia pasti ada rasa pengen nih untuk Iya, punya ya semoga pasangan. aja cepat menikah ya. Iya, dia butuh support system, dia butuh seseorang yang selalu ada di sampingnya Ya. dia. Iya, bener banget sih. Maksudnya biar nggak sepi bangun tidur kan ada orang yang disayang gitu Iya, kan. iya, bener banget. Mau ya? Iya. Belum dong, masih sekolah. Nah, setelah Ngomong-ngomong sekolah, gue ada nih berita viral juga tentang anak sekolahan waduh, apa tuh nih? yang Anak pesta sekolah yang miras apa? di kelas, di ruang OSIS Wah. malah. Padahal kan yang kita tahu itu OSIS itu kan orang-orang yang terpilih. Orang-orang cerdas tinggi, yang berwawasan tinggi. Iya, betul sekali. Center-center sekolah kan ada di OSIS. Nah iya, tapi kita nggak tahu juga siapa tahu pelaku dari pesta miras itu bukan orang OSIS gitu Iya. kan. Dia cuma menggunakan ruangan itu Iya. buat ya miras atau mungkin ngerokok gitu ya. Iya. Coba gimana sih kok maksudnya Kok bisa bisa gitu? mereka gitu loh pesta miras di ruang OSIS. Ya, jadi dia ada anak SMA 8 yang bolos ke Wah. SMK 2 nih. Bolosnya dari ke sekolah bolos- lain ya. Iya, bolos betul. aja itu udah ketahuan salah banget. Banget. Jangan suka bolos ya teman-teman. Iya benar. Dan di situ mereka pesta miras dan ada juga yang ngerokok. Oh, parahnya lagi, Oke. ada perempuannya loh. Waduh, Wow. gila Terus ya. sebagai perempuan kayak agak shock gitu loh. Kita sebagai pelajarnya Pelajar. bisa ya mereka ngelakuin itu tanpa malu. Dan katanya di post ya, di videoin gitu ya. Tahu ya beritanya? Sempat lewat sih di FYP TikTok Ya, ya. belum lewat. Ya mungkin nanti. Nah, ya mungkin nanti ya.
mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau mereka cari sensasi, tapi kan harusnya cari Sensasi. sensasi itu nggak kayak gitulah. Lewat prestasi itu lebih keren Iya, sih. bawa piala itu kan lebih keren Ah, itu keren banget. daripada kayak video-video mimin Iya. lagi miras, Itu lagi minum-minum, bisa lagi ngerokok. mencoreng nama baik sekolah, apalagi Pasti. keluarga sih. Pasti. Tapi hukumannya itu cuma diskors. Wow, scores. Kalau Terus menurut gue kurang sih. Maaf. Karena kan yang kita tahu bisa aja kayak Orang pukul-pukulan. berantem. Ya gitu. Bisa 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 diskors. diskors. Kalau misalkan sampai kayak gini mencoret nama baik sekolah, baik harusnya tuh keluarga. di DO gak sih? Harusnya. Video terus tidak diterima lagi gitu di sekolah-sekolah lain gitu ya. Ya gue akan lebih senang kalau mereka di drop out. Karena biar mereka tuh sadar apa yang mereka lakuin itu salah. Iya betul. Kayak ih, gemes banget kenapa harus kayak gitu di sekolah lagi, kayak maksud lu apa, biar apa Iya, benar. gitu. Harusnya Lu kan pengen kita ngapain. sebagai pelajar ya udah berperilaku sebagaimana kita pelajar. Gak usah neko-neko deh gitu ya. Datang ke sekolah ya udah buat belajar. Orang tua juga Iya. nyari kerja, Dari uang pagi buat sampai dia. malam kalian buat cuman beli minuman keras sama rokok tuh kayak buat apa ya? Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang rokok, tapi kan tahu tempat ya teman-teman, tahu batasan. Jadi jangan sembarangan apa melanggar peraturan sekolah tuh jangan banget. Jangan cuma pengen terlihat keren ya. Iya. Yang gue nggak habis pikir itu kan maksudnya mereka kan pelajar ya. Iya. Mereka udah seumur seperti kita, mereka udah punya akal. Mana tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Harusnya mereka ngerti dong, mereka paham gitu. Ya sih harus bisa bedain nih kayak gini. Nggak ada yang keren gitu ya, malah Iya. bikin malu orang tua. Jadi Betul ini banget. karena kebanyakan miras kan. Jadi otaknya agak keganggu sedikit. Bisa jadi juga pergaulan Pergaulan, lingkungan salah. pertemanan. Iya betul. Atau enggak ya mungkin mereka pikir tuh ini nggak bakal ketahuan sama guru dan tapi Tapi kenapa di malah videoin. diviralin, Nah, ya. kira-kira nih yang ngevideoin tuh bakal dicengin atau enggak nih? Cengin ya? lah. Cengin Kalau ya. gua di sekolah itu gua bakal kayak ada gimana ya kayak woi lu tuh salah. Tapi atau enggak malah yang nge-viralin itu, yang nge-post videonya malah sengaja gak sih biar terlihat keren. Iya sih, Tapi tapi sama sekali nggak ada keren. akhirnya ketahuan. Iya. ketahuan dan iya. Ya, kita nggak tahu apakah mungkin setelah nanti masuk setelah diskor dia nanti malu atau malah gue terkenal loh gara-gara miras. Iya. Jadi kalau menurut pandangan lu tuh gimana sih? Kalau menurut gue kalau mereka punya otak ya, kesadaran kayak malu lah ya, udah mencoreng nama baik sekolah, mencoreng nama baik keluarga dengan ya berbuat seperti itu ya. Iya, gue sih jadi kalau gue nih di posisi orang tuanya gue bakal kecewa banget sama anaknya walaupun itu anak kesayangan banget, tapi kalau misalkan ya anak itu salah ya gue bakal Ya, kasih iya tahu dong, baik-baik. nggak ada orang tua yang bangga anaknya Iya. ngelakuin itu. Jangankan orang tua, pasti pihak sekolah tuh benar-benar kecewa nggak sih? Kecewa sih. Kepala sekolahnya pun yang minta maaf pun kepala sekolahnya. Wow. Kepala sekolah udah sampai minta maaf tuh berarti kayak udah Gak habis pikir gak sih? iya, Harusnya iya, kan gak dia habis pikir. sadar sendiri lah. Iya. Dengan dia berbuat kayak gitu, dia sadar, dia akan Akan tanggung jawab nah apa iya. yang dia perbuat. Ya semoga aja nanti setelah masa skorsnya selesai, mereka bisa menjadi lebih baik ya, bisa Iya. menjadi murid teladan, gak bolos-bolos. atau enggak malah kebalikannya, abis diskors mereka malah seneng-seneng, malah kayak pamer. Gue abis diskors nih, Dia gitu. viral loh. Kita nggak ada yang tahu. We never know. We never know. Kayaknya udah selesai ya, kayaknya udah banyak banget yang kita omongin ya nggak sih? Mungkin dari inti dari berita-berita viral itu, tiga berita viral itu ya. menurut lo tuh ada intinya nggak sih? Maksudnya itu kan berita yang kita bicarain tadi kan mungkin bisa dibilang buruk ya. Bisa ada mungkin positif Iya, dan coba. negatifnya tuh apa? Coba Isi. dulu dong. Kalau gue dari berita pertama yang pasti dari diri sendiri harus nanemin sikap toleransi lah kayak gitu. Iya. Terus di berita kedua itu tadi Ivan Gunawan ya. Iya. Ya kita ngehargain aja apa keputusannya dia. Terus di berita ketiga ya yang pasti gak usah neko-neko deh jadi anak sekolah. Iya. Yang benar-benar aja kita nimba ilmu di Ya sekolah. sekolah gitu ya. Betul. Nah, kalau menurut lo nih? Aduh, kok gue dulu. Oke, dari yang pertama itu tadi yang tentang sesajen ya. Nah, yang tentang sesajen ini menurut gue tuh gimana ya, orang itu kan pasti punya pola pikir, punya akal. Gak mungkin dia nggak punya akal, apalagi sudah sedewasa itu ya katanya ya. Nah, jadi harusnya dia tuh bisa ngerti mana yang harus dia lakuin, mana yang harus dia lakuin.
dan itu perbuatan dia tuh salah gitu loh, nendang sesajen. Bayangin aja kalau misalkan budaya kita nih digituin, dijelek-jelekin, pasti kita kan sakit. Jadi Marah pasti. kita tuh jangan nyakitin budaya lain kalau nggak mau budaya sendiri itu dirusak iya, gitu ya. kayak gitu. Oke, yang di kedua ini tadi yang Ivan Gunawan ya. Ya. Yang di Ivan Gunawan ini gue nggak terlalu banyak berkomentar karena gue belum terlalu apa menonton di Boy Boy William-nya. Jadi ya menurut gue ya Kita udah, hargain aja ya hargain keputusan aja orang keputusan apapun Ivan itu. Gunawan. Mau Ivan Gunawan pelihara apa, yang penting jangan sampai melenceng banget Iya, loh, jangan sampai menggiring iya, opini yang enggak iya. ya. Nah terus yang ketiga ya, kita tuh sebagai siswa-siswi tuh harus membanggakan gitu loh. Kalau Membanggakan misalkan- dengan Prestasi pastinya. jangan sampai kalian tuh malah berbuat yang senonoh gitu, itu kan nggak ini apa namanya, kayak sedih banget gitu lah. Kayak miris gitu ya. Nah iya benar-benar sih. Berarti di setiap berita viral itu maupun itu ada buruknya, pasti selalu ada sisi positifnya. Karena Iya. segitu aja ya nggak sih? Udah kepanjangan Ya udah nih, kepanjangan tapi ya. Aduh. Oke, mungkin kita closing aja kali ya. Iya, oke. Oke, gue Yuri Andini. Gue Anindya Putri. Gue Intara Diana, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye bye.